warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mahasiswa yang saya bimbing ya. Harusnya ada yang saya bimbing itu ya, mohon maaf ya. Ini tampilannya APPS apa masih YouTube? Tampilannya apa nih? Sikado, Pak. Ya, Sikado. Oke. Sambil saya cek yang saya bimbing. Untuk perkuliahan si Teddy, kata pembimbing. Oke, ini angkatan berapa Anda? Enggak, 2021, Pak. 21. 2001. Ini, saya panggili satu-satu. Ya. Aisyah ada? Belum. Hanifah ada? Hadir, Pak. Oke, Sabina ada? Hadir, Pak. Evi ada? Evi ada? Evi belum. Aisyah, Evi yang belum. Dita ada? Hadir, Pak. Laila ada? Nggak ada. Terus Sabila? Hadir, Nggak ada. Bapak. Oke, ada. Yang nggak ada Aisyah, Evi, dan Laila. Saya hitung ya. 1, 2, Dengan maaf, Pak. 3, 4, Aisyah sama Evi hadir, Pak. 5, 6, 7. Aisyah hadir. Oh, Aisyah sama Evi hadir. Nah, kurang Aisyah Laila. sama Evi hadir, Pak. Nah, kurang Laila ya. Berarti ini berapa tadi? 7 ya? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini total ada berapa yang di Zoom? 7, 8 dengan saya. Ya, 7, 7. Berarti ada yang double itu. Ya, 7. Ini, oh 7, 6. Dah ini pas berarti kalau ini. 7. Yang hadir hanya Laila. Laila di mana? Itunya. Apa namanya? Eh, PPL-nya atau lantipnya di mana? Tahu enggak? Di SMK Muhammadiyah, Pak. Medianya mana? Semarang, Jogja? Semarang, Pak. Di Semarang. Oh ya, mungkin belum gabung ya. Tapi sudah di grup ya? Sudah di grup belum? Sudah, Pak. Oke, ya nanti disampaikan aja. Oke, kalau sudah, ini. Yang pertama, artinya Anda sudah resmi bahwa pembimbingnya adalah saya. Ya, Anda ini. Silakan Anda nanti ketika bimbingan di tahun 2000, angkatan 2001 ini, ada 7 orang ini, Anda nanti tolong setiap bimbingan ngisi dulu. Ngisi bimbingan dulu. Ya, setiap mau bimbingan atau pas bimbingan ngisi si Teddy dulu. Karena syaratnya minimal adalah 12 pertemuan, kayak orang kuliah. Jadi kalau nanti Anda kurang pertemuannya akan menjadi susah. Ya, pertemuan harus minimal 12 pertemuan. Ya. Terus sebenarnya materinya yang ingin saya sampaikan ke Anda ini, tapi kok saya belum dapat ya, materinya saya cari kok belum ketemu. Ya mungkin karena di laptop yang lain ya. Ini yang materi saya ingin sampaikan ke Anda adalah ini. Dah, tambah ya di itu internet ya. Ini yang buat ya saya. Tips dan trik menulis skripsi untuk bimbingan saya. Belum baca buku saya, mungkin Anda baca, silakan baca buku ini. Seluk-beluk nulis skripsi. Ya, silakan Anda buka di Google lah ya. Hmm. Ya, silakan Anda nanti mohon buka yaitu ini. Seluk-beluk menulis skripsi.
Kalau enggak ya diambil. Warnanya merah. Ya nemu. Ya, sekarang kali ini. Ya ini contoh aja. Bukunya warnanya merah ya, tapi kok enggak nemu, ya wajar ya. Ini contoh mahasiswa kuku pendidikan dan perkantoran. Apalagi pas waktu pandemi dia baca buku saya itu tentang seluk-beluk nulis skripsi. Kurang lebih isinya kurang ini seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini masih draft yang saya tampilkan draft. Baca dulu bukunya. Seluk-beluk menulis skripsi, kiat agar lulus tepat waktu bagi mahasiswa. Dari itu tahun 2019 saya turun. Mengapa saya butuh buku ini? Karena Anda biar tahu manual SPSS, buku metode penelitian, menyusun kerangka pikir, apa itu variabel, apa itu fokus, apa itu keunikan, lemahnya latar belakang, keliru ambil latar, dan sebagainya. Ini tentang skripsi semua. Dan pengalaman yang saya teliti dengan para mahasiswa seperti ini. Dan seterusnya. Ganti judul, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Anda kalau bisa baca itu. Di sela-sela PPL, baca itu. Kalau hatnya saya ada. Tapi ya itu, asalkan Anda baca dulu, pahami, biar Anda bisa ini, apa tujuannya untuk, ya biar paham apa itu skripsi dan apa yang harus dilakukan kalau itu bimbingan dengan saya. Belum baca dampaknya nanti kalau misalnya Anda belum baca, dampaknya asal mengajukan tema. Temanya macam-macam ya. Ya kalau misalkan tema-tema yang di Sikadu itu kan seperti ini yang Anda ajukan ke saya. Ya, kalau yang ke saya itu kan kurang lebih Anda seperti ini. Nah, kalau di Sikadu itu kan kayak gini, angkatan 2001, Aisyah tadi misalkan Aisyah. Aisyah itu setahu saya pernah mengajukan tema seperti ini. Pengelolaan arsip meningkatkan tertib administrasi kecamatan. Benar ya, Laila ya. Terus ada juga mungkin mungkin ya Hanif, Aisyah tadi ya. Hanifah pernah mengajukan tema seperti ini. Sarana prasarana. Ini masih umum Hanifah. Terus ada juga yang terakhir ya, ini yang contoh. 2001 yang terakhir misalkan saya Sabina, misalnya kepemimpinan dan seterusnya. Artinya apa yang tema-tema Anda diajukan ke saya itu tidak bertema, yang penting temanya tentang perkantoran. Ya kembali lagi ke ini. Jadi yang berikutnya lagi itu dampaknya jangan asal mengajukan tema. Temanya jangan sampai ke psikologi, jangan sampai ke pendidikan, jangan sekali dan seterusnya. Terutama yang psikologi. Ya, terus Anda motivasinya sudah bagus, ya, motivasi bagus, tapi bisa jadi ini kan slide yang tahun kemarin. Coba diiringi dengan, ini kan bukan tidak, tapi diiringi dengan membaca buku ataupun artikel ilmiah. Kebanyakan orang membaca buku skripsi itu membaca skripsi, bukan membaca buku atau artikel. Jadi pergi ke perpus itu membaca skripsi itu sebenarnya keliru. Harusnya membaca buku ataupun artikel. Kalau baca skripsi itu nanti Anda tertuju pada skripsi. Kemudian minimnya referensi. Kalau skripsi kan minimal 20 atau berapa. Udah itu. Belum menampilkan akan sebuah fenomena atau masalah ada. Lebih baik banyak berdasarkan masalah yang di sekitar tempat tinggal. Kalau ini kan saran. Ya, udah itu. Jadi itu yang perlu Anda lakukan. Nah, terus cara bimbingan kalau dengan saya biasakan email dulu. Jangan langsung apa namanya,
Jangan langsung ke temu papan Pak janjian, email dulu malamnya, subuh WA kapan saya bisa ketemu. Udah gitu aja. Kalau Anda lihat di grup itu kan saya selalu menuliskan agenda. Tujuannya yang mau bimbingan silakan menyesuaikan. Ini misalkan saya skripsi gitu aja. Nah, biasakan kayak gini. Mereka biasakan teman-teman mahasiswa itu pada bimbingan. Eva, Cahya, Anissa, Eva, Rika, ya, Rica, Ardina, Yuli, dan seterusnya. Biasanya WA dulu. Apa ngirim email. Apa ngirim ke email dulu, baru bimbingan. Jangan belum dibuat tulisan atau email, tapi malah belum bimbingan. Nah, itu saya tidak mau. Contoh nih, contoh. Ada pengajuan tema seperti ini. Ini contoh, mungkin ke kelas Anda. Uji Lestari ini, topik kinerja, judul pengaruh ini, alasan dengan topik. Ya, terus apa lagi? Nggak usah banyak-banyak, ini udah banyak. Dah kayak gini cukup. Satu halaman cukup. Berarti udah harus resmi, harus membuat proposal lah sebagainya. Kayak gini aja cukup. Ya, kalau ada masalah apa dan sebagainya cukup. Artinya kalau ada ditulis itu mesti ada yang dibicarakan. Ya, kalau misalkan hanya yang ketemu belum tentu ada yang dibicarakan. Udah itu. Intinya saya siap, cuman saya kendalanya biasanya rapat. Ya karena saya pejabat itu maksud saya. Malah mimpin rapat ya dan seterusnya. Terus ngajarnya banyak, jadi susah. Malam aja masih ngajarin. Ya, belum lagi aktivitas yang sifatnya sosial. Biasanya saya suka itu. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Intinya itu, silakan kalau Anda mau disampaikan, sampaikan. Kalau tidak ada, ya cukup gitu aja. Ya, silakan. Ya, ini saya record nanti yang udah hadir siapa namanya Layla untuk bisa masuk di YouTube gitu aja, lihat di YouTube. Ada yang mau disampaikan, sampaikan saja, silakan ya. Agung, sebelumnya apakah saya boleh meminta emailnya Bapak? Ya, boleh lah. Mel, ya ini saya di chat aja. Mana chat? Ya, saya chat ya. Silakan dilihat di chat, di chat YouTube. Dah, udah kelihatan ya. Udah ada lagi silakan. Ya, tadi si Hanifah ya. Ada lagi silakan yang mau disampaikan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Eh, untuk bimbingan judul bisa dimulai eh, next pertemuan nggak Pak? saya ada bimbingan jujur. Kalau sekarang maju, lebih baik Anda tulis dulu di Word, walaupun satu halaman atau 1,5 halaman atau setengah halaman juga enggak. Kurangi bimbingan secara lesan kalau sebelum menulis itu aja. Gitu ya. Iya Yep, Pak, berarti nanti dikirim di email langsung. email langsung. Nah, kalau hari ini enggak usah dulu aja. Tulis saja dulu, kirim ke email. Bilang, Pak, saya sudah email, mohon bimbingan atau arahan. Jika ada waktu, mohon dibuka. Ada gitu aja. Saya ngurangi yang tatap muka lesson. Karena saya pengalaman mahasiswa kayak gitu kadang ngeblank. Ya, tapi kalau sudah menulis enggak. Itu ya, Sabina ya. Mm. Iya Pak, terima kasih. Nanti besok juga boleh ya, enggak masalah. Ya, mulai besok juga boleh gitu. Oke, dah ada lagi silakan. Ada, silakan kalau ada. Kalau enggak ada, ya sudah, tulis saja, maju. Yang kedua, baca bukunya gimana caranya? Ini rata-rata di Semarang atau di luar Semarang? Nama siswa ini. Ada yang dari luar Semarang enggak? Misalnya Ada Pak. PPL-nya. Ada Di yang di mana? Hanifa di mana?
Saya di Kudus. Oh, Kudus. Terus kalau yang lain Semarang semua? Saya di Salatiga, Pak. Temanggung, Pak. Oh, Tengah Salatiga. Nah, itu maksud saya bukunya dibaca. Adanya HT di meja saya. Kalau mau baca, silakan diambil aja. Terus nggak usah mikirin bayar berapa. Kalau punya uang, ya dibayar aja. Itu 40 Anda, nggak masalah. Saya ambil. Tapi di Semarang, di UPTK. Buat cemilan. Ya, cemilan bacaan. Kalau pas nganggo PPL, Selo, dan sebagainya. Kalau yang file tadi kan itu miliknya penerbit. Ya, itu masih draft kotor, kasar. Ya. Gimana caranya silahkan. Kalau yang di Semarang silahkan diambil aja. Nanti saya siapkan buku 6 atau berapa. Nanti kalau sudah siapkan saya siapkan. Tanya kakak kelas bimbingannya sama saya bagaimana, susah atau enggak silahkan. Atau tanya orang-orang gitu aja. Terbuka intinya. Itu ya, gitu ya. Ada lagi silahkan kalau mau disampaikan. Ya ada. Cukup. Nanti bisa. Ya cukup, kalau cukup ya gitu aja. Nanti saya infokan kalau ada bukunya. Ini tujuannya biar Anda pemanasan ya. Terus saya juga tidak menerangkan nanti. Kalau menerangkan ya nanti ya repot juga kan gitu. Ini tulisan saya misalnya tahun 2023. Ini sebenarnya nutup aja ya. Skripsi adalah berliterasi. Bila ingin menyelesaikan skripsi, baca tugas akhir, maka kuatkan literasi Anda. Saya berpendapat skripsi adalah literasi karena ada pekerjaan minimal skripsi yaitu membaca dan menulis. Tidak ada menyelesaikan skripsi dengan cara lisan. Jadi ini saya maksud. Skripsi harus diselesaikan dengan tulisan, bukan lisan. Usai membaca jurnal atau buku, maka harus ditulis. Usai mendapatkan data di lapangan, maka ditulis. Usai mengolah data, maka juga ditulis. Artinya dalam konteks itu dia ditulis. Adakah menyelesaikan skripsi dengan cara menyanyikan? Jawabannya tidak ada. Jika ada pun sedang menghayati sebuah skripsi dan tulisan yang bersangkutan. Artinya skripsi kok dengan nyanyi-nyanyi yang nggak bisa. Atau bicara-bicara juga nggak bisa. Intinya bisa dengan literasi. Jika ada mahasiswa tidak suka baca, maka bisa ditebak bahwa ia akan kesusahan dalam menuliskan skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah, oleh karenanya harus ditempuh dengan perjuangan. Membaca menulis skripsi adalah sebuah perjuangan. Sehingga pernah kita mendengar bahwa usai membaca buku itu menjadi pusing. Atau mendengar kalimat pusing setelah menulis bab 4, yaitu pembahasan. Menurut saya adalah pernyataan tersebut wajar. Karena menulis, membaca itu bukan hal yang mudah. Mari biasakan berliterasi, mari biasakan membaca, menulis agar bisa menyelesaikan skripsi karya ilmiah dengan baik. Itu saya copy, nanti saya kirim ke Anda. Ini selamat membaca, selamat menulis, selamat berskripsi. Gitu aja. Oke ya, udah cukup. Kalau cukup ya saya akhiri gitu aja ya. Mari kita berdoa. Muslim semua kelihatannya. Mari baca. Muslim semua ya. Muslim semua ya. Mari kita baca ya Fatihah dalam hati ya. Kemudian apa yang Anda lakukan diri dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya usahakan lulus tepat waktu, saya membantu ya. Mari baca Al-Fatihah bersama-sama. Biridhoi ta'ala wa syawati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Hitungan ketiga saya matikan. 1, 2.